Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Aminova. Di sini saya akan menjelaskan tugas presentasi hidrologi teknik dan agroklimatologi tentang pengaruh unsur iklim seperti suhu, radiasi matahari, curah hujan, dan kelembapan terhadap berbagai tanaman. Nah, di sini kita akan berfokus pada bagaimana perubahan iklim dan kondisi lingkungan mempengaruhi pertumbuhan, hasil panen, dan kesehatan tanaman. Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengaruh suhu pada pertumbuhan tanaman. Di sini terdapat 3 tanaman. Yang pertama, tanaman kacang tolo. Suhu optimal mendukung pertumbuhan hipokotil melalui metabolisme dan fotosintesis yang baik. Suhu terlalu tinggi atau rendah menghambat pertumbuhan dan merusak morfologi tanaman. Yang kedua, tanaman tomat. Suhu ideal 21-27 derajat Celcius pada siang hari dan 15-20 derajat Celcius pada malam hari. Mendukung fotosintesis dan pembentukan buah. Suhu tinggi menurunkan penyerbukan dan kualitas buah, sedangkan suhu rendah menghambat akar dan pematangan. Yang ketiga, padi. Kenaikan suhu 1,7 derajat Celcius menurunkan bobot gabah dan indeks panen. Suhu tinggi merusak fase pembungaan dan pengisian gabah. Selanjutnya, radiasi matahari dan dampaknya pada tanaman. Nah, di sini ada beberapa tanaman yang akan kita bahas. Yang pertama, tanaman jagung. Radiasi berlebihan akan mengganggu pertumbuhan jagung. Yang kedua, kacang hijau. Cahaya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kacang hijau, khususnya dalam proses fotosintesis dan kerja hormon auksin. Yang ketiga, pada tanaman padi, radiasi tinggi meningkatkan fotosintesis dan hasil padi. Yang keempat, bayam merah. Bayam merah tumbuh optimal pada intensitas cahaya 60-70%, sedangkan cahaya rendah menghambat pertumbuhannya. Yang kelima, kunyit. Cahaya penuh meningkatkan kurkumin dan kualitas kunyit. Yang keenam, tanaman selada. Selada merah tumbuh lebih baik tanpa naungan, dengan daun lebih banyak dan warna merah pekat. Dan yang ketujuh, tanaman cabai. Kekurangan cahaya menyebabkan etiolasi, yaitu daun pucat dan pertumbuhan memanjang. Selanjutnya, curah hujan dan pengaruhnya pada produksi tanaman. Yang pertama, pada tanaman kopi dan pakcoy. Curah hujan berpengaruh besar pada produksi kopi, sedangkan pakcoy sensitif terhadap hujan berlebih yang mempengaruhi kualitas dan waktu tanam. Tembakau dan cabai. Kelebihan air menyebabkan akar busuk dan daun menguning, sementara kekurangan air membuat tanaman layu dan tumbuh lambat pada tanaman tembakau. Sedangkan pada tanaman cabai, berpengaruh terhadap curah hujan yang tinggi akibat fenomena El Niño menurunkan produksi cabai secara signifikan. Selanjutnya, pada tanaman kacang hijau dan kentang. Curah hujan yang cukup mempermudah pelarutan dan penyerapan pupuk, sementara suhu yang optimal mempercepat proses metabolisme tanaman kacang hijau. Sedangkan pada kentang, curah hujan berpengaruh terhadap siklus tanam dan hasil panen karena air sangat dibutuhkan untuk proses fisiologis tanaman. Selanjutnya, tanaman kedelai dan tebu. Peningkatan curah hujan dan suhu menurunkan produksi tanaman kedelai, sedangkan pada tebu butuh curah hujan tinggi saat vegetatif dan kering saat panen untuk kadar gula optimal. Yang terakhir, padi dan jeruk. Curah hujan tidak menentukan mengganggu pertumbuhan padi dan meningkatkan risiko gagal panen. Sedangkan pada jeruk menunjukkan kualitas terbaik di wilayah dengan curah hujan yang tinggi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh kelembapan dan dampaknya pada tanaman. Yang pertama, kita akan membahas pada tanaman kelapa sawit. Kelembapan tanah meningkatkan seiring curah hujan, penting untuk penyerapan air dan pupuk di sekitar batang. Yang kedua, tanaman jeruk. Kelembapan udara tinggi dapat menghambat produktivitas jeruk, sedangkan suhu dan curah hujan kurang berpengaruh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tanaman dengan pengaruh lebih dari satu unsur. Yang pertama, tanaman melon. Suhu optimal, kelembapan, seimbang, dan intensitas cahaya yang tepat mendukung fotosintesis dan mencegah penyakit pada tanaman melon. Yang kedua, pada tanaman jagung, perubahan suhu dan curah hujan menyebabkan pergeseran musim tanaman dan fluktuasi produktivitas. Penyesuaian waktu tanaman dan varietas diperlukan. Yang ketiga, pada tanaman jahe dan kol, curah hujan berlebihan menurunkan hasil jahe, sedangkan pada tanaman kol membutuhkan suhu optimal dan drainase baik untuk mencegah penyakit akibat kelembapan tinggi. Oke, lanjut. Tanaman stroberi memerlukan sinar matahari penuh 6-8 jam, suhu 15-20 derajat Celcius, kelembapan 70-80%, dan curah hujan 600-800 mm per tahun untuk pertumbuhan optimal. Selanjutnya, pada bawang merah, kelembapan udara dominan mempengaruhi pertumbuhan, diikuti oleh curah hujan dan suhu udara. Selanjutnya, pada jamur tiram, suhu sekitar 20 derajat Celcius dengan pencahayaan lampu 5 watt mendukung pertumbuhan terbaik. Selanjutnya, pada buah naga, suhu ideal 20-30 derajat Celcius dan kelembapan 70-80% mendukung pembungaan dan pembuahan. Kelembapan tinggi dapat menyebabkan serangan jamur.
Pada tanaman apel, pola curah hujan tidak stabil dan suhu tinggi mengganggu fisiologi apel, menyebabkan penurunan hasil panen yang signifikan. Selanjutnya pada tanaman pakcoy, suhu ekstrim, kelembapan tidak stabil, dan curah hujan berlebih menghambat pertumbuhan dan meningkatkan risiko penyakit. Sistem hidroponik membantu mengontrol lingkungan tanaman. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi pengaruh unsur iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.